Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen kedua ini kita akan membahas terkait dengan topik Turbulent Boundary Layer Flow ya. Terkait dengan aliran turbulen, jadi sebelumnya pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan bagaimanakah karakteristik dari laminar dan juga turbulent boundary layer ya. Nah, jadi kalau misalnya laminar flow ini, dia tuh kalau misalnya kita lihat partikel fluidanya dia itu seragam, konstan, dan baik-baik saja ya. Tetapi berbeda sekali jika sudah masuk ke region dari turbulen. Nah, di mana partikel fluida ini banyak sekali terdistorsi ya. Jadi misalnya dia bisa berputar-putar seperti ini, terdefleksi dan lain-lainnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mundur sedikit lagi ya, jadi untuk penurunan dari persamaan-persamaan boundary layer pada laminar ini telah kita pelajari ya pada sesi sebelumnya. Jadi ini terkait dengan persamaan momentum integral untuk menyelesaikan persamaan dari laminar boundary layer flow ya. Nah, jadi kita menggunakan menggunakan persamaan persamaan momentum integral dan juga persamaan tau omega ya. Nah, dan yang pasti untuk turbulent boundary layer ini, dia itu strukturnya itu ini very kompleks ya. Jadi terkait dengan adanya twisted, terus kemudian apalagi nanti dipengaruhi oleh kekasaran permukaan dan lain-lain ya. Jadi dia ini sangat kompleks dan random dan juga irregular dan tidak beraturan ya. Nah, yang pasti terkait dengan turbulent boundary layer ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada exact solution for turbulent boundary layer flow. Jadi tidak seperti yang pada laminar, kasus laminar ini kan dia dalam keadaan baik-baik saja, semua bisa diasumsi dengan baik mulai dari distribusi temperaturnya hingga kita bisa menyelesaikan persamaan terkait dengan boundary layer ya. Nah, jadi kalau misalnya di turbulent boundary layer, nah itu dikarenakan very complex, random, dan irregular, jadi tidak ada exact solution ya. Jadi sebenarnya uh, jika tidak ada exact solution, berarti ini harus dibantu dengan persamaan dari eksperimental ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan momentum integral ya untuk menyelesaikan persamaan boundary layer ya. Jadi yang pertama adalah momentum integral. Jadi di sini ada flux momentumnya juga. Jadi kemudian disubstitusi dengan persamaan flux dan juga terkait dengan distribusi ininya ya, kecepatannya ya pada suatu aliran di dalam boundary layer. Dan juga selain persamaan ini kita membutuhkan persamaan ini ya, shear stress dari viskositas ya, yaitu mu du per dy ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk turbulent boundary layer flow ya, jadi sekali lagi ini tidak ada exact solution. Jadi untuk U per U atau distribusi kecepatan itu diasumsikannya itu biasanya sebagai Y per delta pangkat 1 per 7 ya. Atau misalnya diganti ini ya secara matematik, Y per deltanya ini diganti menjadi Y besar. Dan juga di sini syarat batasnya adalah Y ini itu kurang dari 1 ya. Nah, kemudian bagaimana ini? Nah, ini akan masuk ke perhitungan ke bagian momentum integral di sini ya. Jadi di sini U per U-nya ini bisa kita ganti Y per delta, dan juga ini bisa kita ganti menjadi Y pangkat 1 per 7, batas integralnya juga diganti 0 sampai 1. Nah, kemudian adalah kita melihat dari sisi sebelah kanannya ini ya. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan Y per delta ini pada persamaan viskositas di sini ya, karena nanti hasilnya itu akan 0, sehingga kita juga tidak bisa menggunakan persamaan C1, C2 ini. Nah, jadi untuk shear stress-nya ini biasanya itu dari eksperimental ya. Jadi misalnya diketahui bahwa tau omega pada kondisi turbulennya ini shear stress-nya itu adalah dalam fungsi rho U knu dibagikan U per delta itu seperti ini. Nah, atau selain menggunakan eksperimental, kita juga bisa menggunakan Blasius solution ya untuk shear stress ini. Tau omeganya sekitar ini ya. Jadi yang berbeda itu biasanya adalah konstanta di depan ininya ya. Jadi kalau misalnya ini 0,0225, yang ini 0,332, atau nanti ada eksperimental lain yang menyatakan nilainya 0,5 atau dan seterusnya seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan persamaan boundary layer ini, di sini sepertinya saya tidak sempat untuk menjelaskan, jadi Anda silahkan membaca sendiri ya pada buku referensi yang ada. Jadi saya sarankan untuk membaca dan mempelajari dan juga melakukannya juga ya. Jadi kamu melakukan ulang dari example 9.6 dengan topik turbulent boundary layer properties. Nah, jika kita membicarakan terkait zona dari turbulen ya, jadi kita juga telah mempelajari aliran dalam pipa pada kuliah mekanika fluida dasar ya. Nah, bahwa kalau misalnya dalam aliran internal itu, drag coefficient itu adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan juga relative roughness atau epsilon per L-nya ya.
Nah, kalau misalnya di aliran luar yang seperti ada boundary layer ini, nah pada kondisi turbulen dia juga sama dengan yang aliran internal. Jadi dia drag force-nya itu dipengaruhi oleh Reynolds dan juga relative roughness ini ya. Jadi semakin kasar permukaan, jadi dia juga akan mempengaruhi bentuk dari boundary layer-nya ya. Nah, jadi secara umum seperti ini ya. Ini pada figur 915 ya, ini terkait dengan friction drag coefficient yang sebelah kiri di sini terhadap ininya ya, bilangan Reynolds-nya. Jadi kalau dari segmen sebelumnya kita tahu bahwa REXCR atau kritikal yang menentukan batas laminar dan turbulen itu adalah 5 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini mulainya dari 10 pangkat 5 ya sampai 10 dan seterusnya. Jadi di sini eh, jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini ada kurva dari ini apa namanya Reynolds laminar. Nah, kemudian dan juga tapi laminar ini kita tidak melihat ke bawah sini ya. Jadi karena laminar itu Reynolds-nya itu ya sekitar inilah, tidak sampai 10 pangkat 7 lebih ya. Nah, tapi terkait dengan turbulent flow, jadi di sini dia tergantung dari epsilonnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya epsilonnya very smooth, jadi kita menggunakan grafik yang ini. Nah, kemudian jika ini tergantung dari ininya ya, epsilon per L-nya ya. Jadi terkait dengan kekasaran permukaan, jadi dia masing-masingnya itu dia memiliki kurvanya sendiri. Jadi kalau misalnya smooth itu yang paling bawah, yang ini ya cukup smooth gitu ya. Yang paling atas itu ini sangat-sangat kasar atau very rough gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin rough, maka coefficient of drag force-nya ini akan semakin besar seperti ini. Dan sayangnya untuk persamaan yang ini ya, yang mendefinisikan terkait drag force terhadap Reynolds dan juga relative roughness itu dia tidak ada satu equation yang bekerja untuk semuanya ya. Jadi tidak ada equation yang valid untuk keseluruhan rentang Reynolds dan juga epsilonnya. Nah, jadi terkait dengan persamaan pada ini ya plat datar terkait dengan drag coefficient-nya kita bisa melihat pada tabel 9.3 ya, di mana di sini ini terkait dengan drag force coefficient dan ini tergantung dari flow condition-nya ya. Nah, jadi di sini flow condition ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ini adalah laminar atau yang ini, kemudian transisional, ya, jadi dia tepat pada kondisi ininya ya, apa namanya? Kondisi transisi antara laminar dan turbulen. Dan kemudian ada yang turbulent dan juga ini smooth plane atau yang ini dan juga yang ketiga ini adalah completely turbulent ya. Jadi kalau misalnya completely turbulent ini yang persamaan ini dia adalah dalam fungsi kekasaran permukaan ya. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa semuanya ini tergantung dari Reynolds-nya, Reynolds number dan juga khusus untuk completely turbulent. Jadi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh epsilon, makanya di sini ada kekasaran relatif permukaan dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan ininya ya apa drag coefficient-nya. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 dengan topik turbulent boundary layer flow. Nah, jika ada materi yang belum Anda pahami, Anda harus membaca pada buku referensi yang ada dan juga melakukan latihan-latihan soal agar semakin paham ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.